Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi taruna sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan online dengan mata kuliah Teknik Produksi Pakan Buatan, dan di mana pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ini kita masih tetap membahas tentang identifikasi aspek nutrisi pada bahan pakan ikan. Hanya saja kalau minggu lalu kita membahas tentang protein, hari ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Apa saja yang akan kita bahas? Yakni yang pertama adalah bagaimana definisi dan fungsi dari karbohidrat, kemudian penggolongan karbohidrat, dan bagaimana pencernaan karbohidrat itu sendiri. Kemudian kita bisa memperoleh karbohidrat itu dari mana saja, sumber-sumbernya, dan kebutuhan karbohidrat pada pakan ikan itu sebaiknya seperti apa. Ya, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga kali ini. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa karbohidrat ini adalah salah satu jenis dari nutrien yang digunakan di pakan ikan. Ya, selain diantaranya protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, jadi karbohidrat juga memiliki berbagai macam peranan, baik itu pada pakan maupun juga nantinya berperan pada pertumbuhan atau fungsi-fungsi fisiologi pada ikan. Nah, secara definisi, karbohidrat berasal dari kata karbon atau unsur C dan juga hidrat atau unsur H2O atau air, ya. Jadi senyawa karbon bertemu dengan senyawa air, yakni H2O, terikat kemudian menjadi hidrat karbon, dan inilah yang disebut sebagai karbohidrat. Ya. Jadi karbohidrat ini adalah nutrien yang hanya bisa dibentuk oleh tumbuhan. Ya. Karena memang karbohidrat ini merupakan senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, rumus kimia yang bisa kita jumpai di karbohidrat adalah CnH2OM, ya, di mana N ini kadang memiliki nilai yang sama dengan N. Jadi bisa berganti-ganti, ya, berubah-ubah. Dan umumnya N sama M ini genap, ya, angkanya genap. Nah, karbohidrat termasuk dalam kelompok nutrien yang berasal dari gula-gulaan, ya, atau tepung, starch, ya, atau selulosa, dan juga zat-zat yang terkait. Dan memang disintesis pada tanaman hijau dengan proses fotosintesis, ya. Kalau misalnya masih ingat reaksi fotosintesis, yakni CO2, ya, kemudian bercampur dengan H2O atau air, ya, plus dengan adanya cahaya dari matahari menjadi C6H12O6, ya, atau menjadi glukosa, ya. Inilah yang kita sebut dengan karbohidrat plus dengan oksigen dan energi dalam bentuk ATP. Dan energi yang berasal dari karbohidrat ini bisa dilepas, ya, sebanyak 673 kilokalori. Ya. Nah, apa saja fungsi dari karbohidrat? Jadi karbohidrat ini merupakan sumber energi metabolik selain dari protein dan juga lemak. Jadi karbohidrat bisa digunakan sebagai sumber energi utama, ya. Semakin baik karbohidrat di dalam suatu kandungan pakan yang dikonsumsi oleh ikan, maka semakin sedikit jumlah protein yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, yang nantinya protein akan digunakan untuk pertumbuhan. Jadi kadar optimal dari karbohidrat ini sangat penting di pakan, karena kalau misalnya tepat, maka dia akan menghemat belanja protein atau penggunaan protein di dalam tubuh menjadi sumber energi, sehingga nantinya protein bisa benar-benar difokuskan untuk pertumbuhan ikan, ya. Adapun untuk sumber energi diperoleh dari proses pembentukan ATP, di mana reaksi
fotosintesis yang tadi sebelumnya ada di tumbuhan ini dibalik, ya, yakni dari C6H12O6 bercampur dengan air, kemudian dikonversi, dibentuk menjadi CO2 plus H2O dan ATP sebanyak 38 kilokalori. Inilah yang kita kenal dengan istilah protein sparing effect atau penggunaan sumber nutrien lain selain protein untuk menggantikan fungsi protein sebagai sumber energi. Apalagi peran dari karbohidrat. Jadi selain menjadi sumber energi, karbohidrat juga bisa menjaga kualitas pakan sebagai binder atau pengikat. Nah, jadi karbohidrat dicampur di pakan ini bisa mengikat pakan itu untuk lambat dalam penguraian di air atau bleaching. Kalau misalnya karbohidratnya kurang, ketika kita berikan ke ikan, kemudian terkena oleh air, maka biasanya pakan akan mengalami bleaching. Kalau sudah bleaching, otomatis terurai dan berbagai macam kandungan nutrien yang ada di dalam pakan ini bisa terurai di dalam air dan tidak termanfaatkan oleh ikan. Karena adanya karbohidrat sebagai binder atau pengikat, maka pakan yang diberikan ke ikan ini akan tahan air, kemudian nantinya bisa fully dikonsumsi oleh ikan. Ya. Di samping sebagai binder, karbohidrat juga bisa membantu gerakan peristaltik di dalam usus. Jadi kalau misalnya pakan sudah dicerna di dalam saluran pencernaan ikan, maka keberadaan pakan itu tergantung dari gerakan peristaltik. Semakin cepat gerakan peristaltik, maka akan semakin cepat proses pencernaan dari suatu bahan makanan di dalam saluran pencernaan. Ya, jadi adanya karbohidrat di dalam pakan ini bisa membantu pergerakan usus agar gerakan peristaltiknya bisa lebih cepat sehingga pencernaan juga bisa lebih efektif dan efisien di dalam saluran pencernaan ikan. Kemudian fungsi lain dari karbohidrat sebagai polisakarida yang tersimpan di dalam jaringan yang nantinya akan berfungsi sebagai cadangan makanan. Misalnya adalah glikogen ya yang disimpan di hati, kemudian juga ada di jaringan. Selain itu, fungsi penting juga dari karbohidrat sebagai sumber ribosa pada RNA yang kita tahu bahwa RNA ini merupakan proses pembentukan protein ya, melalui transkripsi dan translasi di dalam sel. Nah, pada ikan, pemanfaatan karbohidrat ini tidak lebih baik dibandingkan dengan hewan lain ataupun juga manusia. Karena pada dasarnya ikan juga memiliki keterbatasan saluran pencernaan, ya, sehingga pemanfaatan karbohidrat lebih rendah dibanding dengan hewan lain. Hanya saja untuk karbohidrat ini tetap juga diperlukan untuk pertumbuhan, ya, selain misalnya juga sebagai fungsinya sumber energi. Nah, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan yang diberikan kandungan karbohidrat lebih rendah dibandingkan dengan protein, ini menyebabkan proses gluconeogenesis meningkat. Artinya apa? Bahwa protein bisa dirubah atau menjadi substrat membentuk karbohidrat. Jadi suplai karbohidrat ketika kekurangan di dalam tubuh ini bisa digantikan oleh protein. Sebaliknya, kalau misalnya ikan diberikan pakan karbohidratnya tinggi dan proteinnya rendah, maka gluconeogenesis menjadi rendah karena kecukupan karbohidrat sudah terpenuhi di dalam tubuh sehingga tidak dibentuk lagi dari protein. Ini menunjukkan bahwa memang karbohidrat memiliki fungsi yang sangat penting di dalam tubuh ya, yang betul-betul digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan berbagai fungsi fisiologi dalam tubuh, baik itu sebagai prekursor ya dalam berbagai metabolit intermedier maupun juga misalnya untuk pengikat protein dan juga lipid di dalam jaringan, kemudian juga bisa membentuk atau membantu pembentukan dari membran sel dan sekresi protein. Nah, adapun penggolongan karbohidrat di sini ada
3 penggolongan ya. Yang pertama adalah monosakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Kalau untuk yang polisakarida, di sini termasuk di dalamnya adalah disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan pentasakarida. Nah, monosakarida ini merupakan bentuk yang paling kecil dari karbohidrat, ya. Bentuk paling sederhana dari karbohidrat karena hanya terdiri dari 3 sampai 6 unsur karbon saja. Ya, jadi monosakarida ini tidak bisa dibentuk lebih kecil lagi atau dihidrolisis lagi karena ini sudah bentuk paling kecil dari karbohidrat. Contohnya misalnya ada glukosa, ya, kemudian galaktosa, ada fruktosa, dan semua ini biasa diperoleh dari buah-buahan, kemudian juga ada di jagung, ada di madu. Ya, bahkan kalau kita misalnya membuat larutan gula, nah, itu juga termasuk di dalamnya adalah glukosa. Ini adalah contoh-contoh dari monosakarida tergantung dari jenis-jenisnya ya. Jadi jenis-jenis monosakarida ini terbentuk karena perbedaan jumlah unsur karbonnya. Ada yang triosa yang unsur karbonnya 3, kemudian ada yang tetrosa ya unsur karbonnya 4, pentosa unsur karbonnya 5, kemudian heksosa unsur karbonnya 6. C6H12O6 ini adalah salah satu monosakarida yang diperoleh dari proses fotosintesis tadi. Ya, ini adalah bentuk glukosa ya. Nah, adapun untuk oligosakarida ini terbentuk dari 2 sampai 10 molekul monosakarida yang sejenis atau tidak sejenis kemudian bergabung menjadi satu ya. Jadi kalau misalnya 2 monosakarida bergabung disebut disakarida. Ya, kalau misalnya 3 monosakarida bergabung disebut trisakarida. Begitu seterusnya sampai dengan 10 ya. 10 sakarida ya. 10 gula-gula yang berkumpul kemudian menjadi satu. Bentuk-bentuk dari oligosakarida ini macam-macam tergantung jumlah monosakaridanya. Kalau yang bentuk disakarida yang 2 monosakarida itu ada sukrosa, yakni penggabungan antara glukosa dan fruktosa, ya, kemudian dikenal sebagai gula. Kemudian ada maltosa, ya, yakni adalah glukosa bercampur dengan glukosa. Ya. Ini yang disebut sebagai pati, ya, hidrolisis pati. Kemudian ada laktosa, yakni glukosa dengan galaktosa, bergabung dengan galaktosa, seperti misalnya yang ada di susu. Ya. Dan macam-macam jenis-jenisnya tergantung dari penggolongan oligosakarida berdasarkan jumlah monosakarida yang bergabung. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari oligosakarida. Kalau di sini saya kasih contoh sampai pentasakarida saja ya. Jadi unsur karbonnya mulai dari 12, kemudian ada yang 18, ada yang 24, kemudian ada yang 30 yang kita kenal dengan nama pentasakarida. Dan contoh-contoh masing-masing dari jenis oligosakarida ini adalah sukrosa, laktosa, maltosa, ya. Ada juga yang rafinosa dan lain sebagainya. Sedangkan polisakarida ini adalah bentuk utuh dari karbohidrat ya. Jadi biasanya kalau kita mengkonsumsi karbohidrat ya awalnya bentuknya adalah polisakarida. Nanti dari polisakarida ini diurai ya, menjadi oligosakarida, bermacam-macam monosakarida yang bergabung, kemudian nanti dibentuk lagi, diurai lagi menjadi monosakarida. Jadi mulai dari jumlah yang paling banyak gulanya, kemudian berkurang dihidrolisis menjadi monosakarida. Seperti misalnya pada protein yang bentuk sederhananya adalah asam amino ya. Jadi bentuk utuhnya protein kemudian diurai menjadi asam amino. Begitu pula pada lemak, bentuk utuhnya adalah lemak, kemudian nanti diurai menjadi asam lemak ya. Di mana bisa kita jumpai polisakarida ini? Ya, seperti misalnya tepung ya, kemudian juga ada yang glikogen ya, yang glukosa yang ada di jaringan yang berkumpul kemudian menjadi
glikogen, kemudian ada juga yang inulin, ya, ada yang kitin, selulosa, dextrin, ya, macam-macam bentuk-bentuk dari polisakarida, dan bentuk-bentuk lainnya juga bisa dijumpai, misalnya pati, ya, yang dirubah menjadi dextrin, maltosa, kemudian menjadi glukosa atau monosakarida yang paling kecil dari karbohidrat. Di tabel ini bisa kita lihat contoh-contoh dari polisakarida, mulai dari yang homopolisakarida atau yang hanya mengikat satu unit glukosa sampai dengan 2-6 glukosa dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa sumber dari karbohidrat yang biasa digunakan untuk pakan ikan, ya. Mulai dari tepung terigu yang diperoleh dari biji gandum, kemudian juga tepung tapioka, ya, yang biasa diekstrak dari umbi singkong atau yang kita kenal dengan nama kanji. Ada juga tepung jagung kuning, ya, tepung beras yang dibuat dari beras, kemudian tepung sagu yang diperoleh dari sagu, kemudian tepung kulit gandum, ya. Jadi kulit gandum ini bisa digunakan juga sebagai tepung, dan ini semua mengandung karbohidrat yang presentasinya cukup tinggi, ya. Dan ada juga tepung biji oats. Ya, tepung biji oats ini biasa juga digunakan sebagai sumber karbohidrat untuk bahan pakan ikan. Ada tetes tebu atau yang biasa kita kenal dengan nama molase. Ya, ini merupakan hasil sampingan dari produksi gula, ya, dari tetes tebu. Ya, kemudian juga ada dextrin yang merupakan karbohidrat terbentuk karena adanya proses hidrolisis pati menjadi gula akibat panas, asam, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dedak dan bekatul. Ini kadang orang sulit membedakan dedak sama bekatul karena sama-sama hasil sampingan dari padi, ya. Tapi bedanya adalah biasanya bekatul lebih halus dibandingkan dengan dedak. Kemudian juga kandungan karbohidratnya bekatul lebih tinggi, yakni sekitar 50%. Kemudian dedak hanya sekitar 40%. Ada juga jelai atau perlei. Ini merupakan jenis sereal dari suku padi-padian juga, dan paling sering digunakan di pabrik pakan secara global. Ada juga beras, ya, kemudian biji rami. Ini sama, ya. Biji rami ini juga biji-bijian atau yang dikenal dengan nama flaxseed. Biasanya dibentuk atau diperoleh dari hasil tanam biji rami dan dibuat menjadi tepung ataupun juga herbal, ya. Dan ada juga biji kacang polong. Biji kacang polong ini, ya, kita sudah sering melihatnya. Biasa namanya biji ercis. Ini juga kaya dengan karbohidrat. Nah, setiap ikan memiliki kebutuhan karbohidrat yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya karnivora yang terbiasa mengkonsumsi protein tinggi, ini memiliki kebutuhan karbohidrat yang rendah hanya sekitar 10-20%. Kemudian untuk ikan herbivora yang terbiasa mengkonsumsi serat dari tumbuh-tumbuhan, biasanya memiliki kebutuhan karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan karnivora, yakni 20-30%. Dan untuk ikan yang omnivora, ya, ini memiliki kebutuhan karbohidrat yang paling tinggi, yakni sekitar 30-40%. Kenapa demikian? Karena memang sistem pencernaan pada ikan karnivora ini lebih mendukung untuk pencernaan protein, sehingga biasanya lebih banyak mengkonsumsi bahan dari hewani, ya. Adapun untuk yang herbivora, ini kebanyakan mengkonsumsi bahan-bahan dari tumbuhan, sehingga memang kandungan karbohidrat yang ada di bahan makanan tersebut memang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada pada bahan-bahan hewani yang dikonsumsi oleh ikan-ikan karnivor. Begitu pula dengan omnivora, ya, yang kebanyakan mengkonsumsi makanan baik itu dari hewani maupun juga dari nabati. Keduanya
memiliki jumlah karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga memang kebutuhan karbohidratnya lebih tinggi dibanding ikan karnivor maupun juga ikan herbivor. Adapun untuk ikan laut, ini lebih rendah kemampuannya dalam memanfaatkan karbohidrat dibandingkan dengan ikan-ikan air tawar, sehingga kebutuhan karbohidrat pada ikan laut hanya sekitar 20%, kemudian untuk yang ikan air tawar ini di atas 20%. Faktor apa saja yang menentukan kebutuhan karbohidrat pada ikan? Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa memang perbedaan spesies, perbedaan jenis ikan ini berpengaruh terhadap kebutuhan nutrien. Di antaranya adalah kebutuhan karbohidrat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan perbedaan sistem saluran pencernaan pada ikan. Baik itu bentuknya, organnya, ya kemudian reaksi-reaksi yang terjadi di dalam saluran pencernaan secara enzimatis, secara kimiawi maupun secara biologis. Ya. Kemudian terkait mengenai kecernaan sumber karbohidrat, bahan-bahan yang digunakan, ya, kemudian seperti apa bentuk karbohidrat yang dicerna, ini juga otomatis berpengaruh terhadap kebutuhan karbohidrat. Ya. Kemudian aktivitas enzim yang ada di ikan, ya, kemampuan penyerapan glukosa di dalam tubuh. Ya, ketika misalnya kemampuannya lebih tinggi, maka otomatis kebutuhan karbohidrat pun juga akan banyak dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena pemanfaatan glukosa di dalam tubuh ini berpengaruh terhadap kebutuhan karbohidrat. Ya. Kemudian kemampuan sel memanfaatkan glukosa di dalam darah. Ketika sel mampu untuk memanfaatkan glukosa, ya, maka otomatis kebutuhan karbohidrat juga akan semakin tinggi. Kenapa demikian? Karena ikan selain mampu untuk mencerna nutrien-nutrien lain, juga bisa mencerna karbohidrat untuk kepentingan fungsi fisiologis di dalam tubuhnya. Sehingga sel yang berperan untuk memanfaatkan karbohidrat dalam bentuk glukosa inilah yang akan lebih aktif mencerna karbohidrat di dalam sistem fisiologi ikan. Ya. Kemudian ukuran dan bobot ikan juga berpengaruh. Ya. Semakin tinggi bobot ikan, maka semakin banyak juga kebutuhan karbohidrat. Kemudian juga kandungan lemak dan protein, ini ada kaitannya dengan proses gluconeogenesis dan juga protein sparing effect yang sudah kita bahas. Kemudian kompleksitas dan sumber karbohidrat, ya, serta kebiasaan makan ikan. Ini semua berpengaruh terhadap kebutuhan karbohidrat pada ikan. Nah, apa yang terjadi jika karbohidrat di dalam tubuh ikan itu tidak memadai jumlahnya atau terjadi defisiensi karbohidrat? Yang timbul adalah diantaranya hipoglisemia atau kondisi di mana kadar glukosa di dalam darah itu di bawah ambang batas atau kadar glukosa dalam darah rendah. Ini bisa saja mempengaruhi berbagai macam proses fisiologi di dalam tubuh, termasuk diantaranya adalah aktivitas metabolisme, ya, aktivitas pembentukan energi, kemudian pergerakan, pertumbuhan, dan berbagai macam gangguan yang itu ada kaitannya dengan fungsi dari karbohidrat. Kemudian yang timbul adalah kerusakan jaringan tubuh. Jadi di dalam tubuh ikan ini ada dua hormon yang berperan untuk menyeimbangkan kadar glukosa, yakni hormon insulin dan hormon glukagon. Hormon insulin ini berperan menjaga agar kadar glukosa di dalam darah tidak terlalu tinggi. Ya, jadi ketika glukosa dalam darah tinggi, maka insulin mengambil glukosa tersebut, kemudian dibawa ke jaringan untuk disimpan. Ya. Nah, sebaliknya, hormon glukagon ini berperan ketika kadar glukosa di dalam darah rendah. Ya, maka glukagon mengambil glukosa yang ada di jaringan yang sudah disimpan oleh insulin tadi, kemudian diambil, dibawa kembali ke peredaran darah. Ya. Jadi kedua hormon inilah yang berperan untuk menjaga kestabilan glukosa di dalam darah. Nah, ketika
kadar glukosa di dalam darah rendah, maka hormon glukagon akan aktif dan mensuplai ya, kebutuhan glukosa di dalam darah tadi. Ketika misalnya ini berlangsung secara terus-menerus, ya, maka glukosa di dalam jaringan akan berkurang dan ini menyebabkan kerusakan jaringan, ya, bahkan penurunan bobot tubuh ikan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ketika defisiensi karbohidrat di dalam tubuh terjadi? Maka proses katabolisme protein dan lemak ini juga akan semakin tinggi. Kita tahu bahwa ketika tubuh mengalami kekurangan karbohidrat, maka protein dan lemak akan dirubah bentuknya melalui proses gluconeogenesis menjadi karbohidrat. Sehingga ketersediaan protein atau lemak di dalam tubuh ini tidak lagi digunakan untuk pertumbuhan, melainkan untuk mengganti kebutuhan karbohidrat. Ya, akibatnya bisa saja efeknya adalah penurunan pertumbuhan ikan. Nah, apa yang menyebabkan defisiensi karbohidrat pada tubuh ikan? Di antaranya adalah kandungan karbohidrat yang memang sudah rendah pada pakan, ya, sehingga ketika diberikan ke ikan, otomatis juga akan rendah karbohidratnya. Selain itu, proses intake yang tidak berlangsung secara optimal, sehingga menyebabkan karbohidrat tidak optimal juga dimanfaatkan oleh ikan. Jadi apa yang menyebabkan intake tidak optimal ya? Biasanya karena pakan yang diberikan kurang ya, atau misalnya terjadi bleaching di sana, pakan terurai terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam tubuh ikan, atau misalnya persaingan di antara ikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kecernaan yang rendah. Biasanya ditimbulkan karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai, atau misalnya tingginya kandungan zat antinutrien di dalam bahan baku yang digunakan pada saat pembuatan pakan. Kemudian ketidakmampuan proses absorpsi, ini ada kaitannya dengan kemampuan daya cerna ikan. Kemudian kekurangan hormon, ya. Kita tahu tadi ada dua fungsi hormon yang berperan dalam menjaga keseimbangan glukosa. Ya, ini sangat erat hubungannya dengan defisiensi karbohidrat. Kemudian ikan mengalami berbagai macam penyakit dan perubahan-perubahan kondisi yang mempengaruhi kebutuhan karbohidrat dalam tubuh ikan. Nah, bagaimana pencernaan karbohidrat dalam saluran pencernaan ikan terjadi? Ya, sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu kita harus paham bahwa karbohidrat, protein, dan juga lemak ini adalah bentuk utuh dari suatu nutrien. Nah, masing-masing nutrien ini kemudian akan dicerna menjadi bentuk yang terkecil. Kalau karbohidrat dicerna, diurai menjadi bentuk terkecil yakni glukosa ya, dan berbagai macam jenis-jenisnya. Kemudian kalau protein dicerna menjadi asam amino ya, sebagai bentuk paling terkecilnya. Kemudian juga lemak ya, menjadi asam lemak sebagai bentuk paling terkecilnya dari asam lemak. Nah, kapan bentuk terkecil ini berhasil dicerna ya? Ketika sudah berada di aliran darah. Ya, selama belum berada di aliran darah, maka biasanya nutrien-nutrien ini masih dalam bentuk yang bisa diurai. Ya. Misalnya saja karbohidrat yang tadi merupakan polisakarida. Ketika masuk di saluran pencernaan, maka dia akan diurai menjadi pentasakarida, heksasakarida, ya, termasuk misalnya disakarida, trisakarida, dan lain sebagainya. Dan ketika sudah masuk di usus, maka akan dirubah menjadi monosakarida yang nantinya akan diserap masuk ke peredaran darah. Nah, semua nutrien ini digunakan untuk kebutuhan energi dan juga pertumbuhan. Nah, ini adalah ilustrasi pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam sistem saluran pencernaan ikan. Jadi karbohidrat yang ada di pakan ini kemudian diintake, dimasukkan ke dalam mulut ikan. Karena tidak ada kelenjar air liur di dalam mulut, ya, maka tidak terjadi proses pencernaan secara enzimatis di dalam mulut. Selanjutnya, pakan ya, akan bercampur dengan mukosa di dalam faring, ya, kemudian diteruskan ke esofagus, terjadi gerakan peristaltik di sana sehingga terbentuk yang namanya kimus atau gumpalan-gumpalan pakan dan diteruskan sampai ke daerah lambung. Di bagian lambung terjadi proses pencernaan pakan, ya.
dimulai dari proses penghancuran karbohidrat dalam bentuk polisakarida menjadi bentuk-bentuk oligosakarida ya. Nah, enzim yang berperan di sini adalah amilase ya. Jadi amilase ini berperan memecah karbohidrat menjadi bentuk yang lebih sederhana. Ya, biasanya yang dipecah adalah pati atau amilum ya. Sehingga nama enzimnya adalah amilase. Nah, amilum ini merupakan karbohidrat kompleks yang tidak bisa larut dalam air ya, sehingga bisa dipecah oleh enzim amilase yang enzim amilase ini sendiri diproduksi di pankreas ya. Jadi setelah diproduksi di pankreas kemudian dimasukkan ke dalam lambung, juga di usus untuk mencerna karbohidrat. Nah, proses pencernaan selanjutnya dilanjutkan di organ usus. Ya, jadi usus mencerna secara intensif karbohidrat menjadi bentuk yang paling sederhana, yakni monosakarida dengan berbagai macam enzim ya, baik itu amilase ya, kemudian juga maltase, sekrase, laktase dan lain sebagainya yang banyak diproduksi di dinding usus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ikan-ikan yang banyak mengkonsumsi karbohidrat ini biasanya memiliki usus yang lebih panjang ya, karena memiliki kemampuan dalam mencerna karbohidrat. Ya. Setelah itu, setelah karbohidrat dicerna menjadi bentuk yang paling sederhana yakni glukosa, maka glukosa ini kemudian akan diabsorpsi, akan diserap masuk ke sistem peredaran darah ya, yang nantinya akan direspon oleh pankreas untuk membentuk hormon insulin dan juga glukagon. Nah, insulin di sini berperan untuk menyimpan glukosa dari sistem peredaran darah masuk ke jaringan tubuh ya, jaringan tubuh maupun juga di hati dalam bentuk glikogen namanya. Makanya nama hormon yang berperan untuk mengambil glukosa di jaringan dalam bentuk glikogen ini adalah nama hormonnya adalah glukagon ya. Glukagon ini mengambil glukosa di jaringan kemudian dipindahkan ke sistem peredaran darah ketika kadar glukosa di darah rendah. Nah, jadi ada dua jenis hormon yang sangat penting fungsinya di dalam menjaga keseimbangan glukosa dalam darah, yakni glukagon dan juga insulin. Ya. Nah, adapun enzim amilase ini juga ditemukan di hati, jadi fungsinya adalah mengubah glikogen menjadi glukosa. Ya. Jadi sebelum diambil oleh hormon glukagon, maka terlebih dahulu glikogen yang ada di hati dirubah bentuknya menjadi glukosa, kemudian dibawa ke sistem peredaran darah. Jadi glukosa yang ditimbun di hati inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan glukosa darah. Adapun glukosa yang ada di otot atau di jaringan otot biasanya digunakan untuk pergerakan ikan. Nah, ada satu kondisi di mana ikan tidak mampu untuk memanfaatkan glukosa secara cepat atau glukosa intolerance. Biasanya ditemukan pada ikan-ikan laut. Nah, ketika ikan tidak mampu untuk memanfaatkan glukosa secara cepat, maka yang terjadi adalah hiperglisemia atau kadar glukosa tinggi di darah. Ya. Ketika misalnya terjadi hiperglisemia, yakni kadar glukosa tinggi di darah, kemudian hormon yang berperan untuk menimbun glukosa atau mengambil glukosa dari darah ke hati dan juga ke jaringan otot rendah jumlahnya di dalam tubuh ikan, maka glukosa akan tetap tinggi di darah ya. Ketika glukosa tinggi di darah, maka tubuh juga akan sulit untuk memanfaatkan protein karena lalu lintas nutrien di dalam tubuh itu berlangsung di darah. Ya, ketika glukosa tinggi di darah, maka otomatis ini menghambat darah dalam mengangkut protein dan berbagai macam jenis-jenis nutrien lainnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah diabetes ya. Sehingga tubuh bisa menjadi kurus ya. Penurunan bobot ikan. Nah, ini adalah enzim karbohidrase yang biasanya digunakan untuk menghidrolisis atau mengurai karbohidrat. Nah, masing-masing enzim ini memiliki target gula yang berbeda-beda ya.
target monosakarida yang berbeda-beda. Nah, biasanya amilase ini berfungsi untuk merombak pati menjadi gula yang lebih sederhana. Kemudian aktivitas dari enzim karbohidrasi ini biasanya ditemukan di pankreas sebagai tempat produksi enzim, ya. Kemudian nanti disuplai juga ke lambung, maka aktivitasnya ditemukan juga di lambung. Kemudian di usus juga enzim karbohidrase ditemukan, ya. Dan memang sebagian besar enzim-enzim ini ditemukan di pankreas pada suhu 20-40 derajat Celcius dengan pH 6-8, ya. Tergantung dari kadar karbohidrat di pakan. Ketika banyak karbohidrat di pakan, kemudian masuk ke dalam tubuh ikan, maka produksi enzim karbohidrase juga akan semakin tinggi. Nah, di dalam karbohidrat ada yang kita kenal starch polisakarida atau kandungan serat pada karbohidrat. Serat ini merupakan bagian dari karbohidrat yang menjadi penyusun utama dinding sel pada tanaman. Jadi jenis-jenis serat ini ada yang berasal dari bahan nabati atau tanaman dan juga ada yang berasal dari hewani. Yang dari tanaman biasanya adalah serat jenis selulosa, lignin, mannan, dan juga pepkin. Sedangkan yang biasa dijumpai pada hewan, yakni adalah kitin dari kulit udang, contohnya. Ya. Nah, fungsi serat ini ada beragam, ya. Meskipun sebenarnya serat ini tidak berpengaruh langsung kepada pertumbuhan maupun juga suplai energi, tapi serat ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah untuk mengikat pakan atau menjadi binder agar tidak mudah terurai, ya, di air. Kemudian juga membantu meningkatkan kinerja saluran pencernaan. Jadi keberadaan serat pada pakan akan men-trigger, ya, atau menstimulus aktivitas gerak peristaltik di saluran pencernaan sehingga membantu mempercepat proses penguraian bahan makanan. Nah, jika serat rendah di pakan, maka makanan akan lama berada di saluran pencernaan. Dan ini tentunya akan menghambat gerak peristaltik. Namun jika kadar serat juga terlalu tinggi di pakan, maka makanan akan berada di saluran pencernaan dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang cepat. Sehingga proses pencernaan dan juga penyerapan bahan makanan ini tidak berlangsung secara optimal. Selain itu juga serat bisa menyebabkan efek kenyang yang lebih cepat karena komposisi karbohidrat kompleks yang dapat menghentikan nafsu makan ikan. Sehingga ini bisa menyebabkan turunnya konsumsi pakan. Nah, fungsi lain dari serat adalah membantu mempercepat proses ekskresi sisa bahan makanan. Jadi kalau misalnya proses pencernaan oleh gerakan peristaltik di dalam saluran pencernaan terjadi secara cepat, maka otomatis proses ekskresi atau pengeluaran sisa-sisa bahan makanan juga akan berlangsung dengan cepat. Ya. Nah, dalam keadaan tanpa serat, ya, feses yang berada di saluran pencernaan biasanya ada di anus, ya. Ini kalau kandungan airnya rendah, maka dia akan lebih lama tinggal di dalam saluran pencernaan dan ini bisa menyebabkan gangguan gerakan peristaltik usus. Ya. Nah, serat ini, ya, yang perlu kita ketahui bahwa tidak bisa dicerna oleh enzim-enzim pencernaan yang diproduksi di dalam tubuh. Ya, tapi hanya bisa dilisis oleh enzim selulase yang diproduksi oleh mikroflora, ya, seperti misalnya bakteri di dalam saluran pencernaan. Jadi kemampuan ikan untuk mencerna serat bergantung pada banyaknya bakteri di dalam saluran pencernaan ikan. Nah, jadi jumlah karbohidrat pada pakan ini dapat membuat tekstur pakan menjadi keras dan sulit dicerna kalau kadarnya terlalu tinggi, ya, terlalu berlebihan. Kemudian semakin tinggi karbohidrat pada pakan, ini juga akan berdampak negatif pada pertumbuhan, ya, karena akan mempengaruhi keberadaan pakan di saluran pencernaan ikan. Begitu pula kalau misalnya terlalu rendah, ini juga bisa menurunkan pertumbuhan. Karena karbohidrat yang jumlahnya
kurang atau defisiensi karbohidrat, maka akan menimbulkan berbagai macam gangguan. Sehingga karbohidrat di pakan harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan ikan itu sendiri. Nah, pencernaan pakan yang tadi kita sudah bahas terlalu lambat, ini juga tidak baik ya. Karena banyak memerlukan energi ya, sehingga keberadaan serat pada pakan ini sangat penting ya diberikan. Namun dengan dosis yang tepat. Karena kenapa serat bisa meningkatkan gerak peristaltik yang nantinya bisa membantu penguraian makanan di dalam saluran pencernaan ikan. Nah, ini beberapa jenis enzim yang ada di saluran pencernaan ikan, baik itu yang ada di lambung, di usus, dan juga di pankreas. Untuk enzim karbohidrase, yakni amilase, ini biasanya ditemukan di lambung, usus, maupun juga di pankreas. Sementara untuk kitinase ada di lambung, ya, kemudian ada juga di usus dan juga ada di pankreas. Adapun untuk maltase, laktase, sukrase ini semua biasa ditemukan di usus. Ya, jadi keberadaan enzim-enzim ini ya, menunjukkan bahwa penguraian karbohidrat itu banyak terjadi di usus biasanya ya, ketimbang aktivitas penguraian di lambung. Nah, karbohidrat yang sudah dicerna kemudian diserap dalam bentuk glukosa, ini kemudian akan masuk ke sistem peredaran darah. Nah, glukosa di darah ini akan terus mengalami peningkatan pada waktu tertentu. Ya. Durasinya berbeda-beda setiap ikan. Ya. Untuk di ikan itu berdasarkan hasil penelitian, ya biasanya maksimal sampai 9 jam. Kemudian setelah itu kadar glukosa darah akan menurun. Ya, ini tentu kaitannya dengan proses absorpsi dan keberadaan enzim insulin yang berfungsi untuk mengambil glukosa di darah kemudian disimpan di jaringan ataupun juga di hati. Adapun pada manusia biasanya 1-2 jam gula darah sudah bisa menurun ya setelah makan. Setiap bahan baku yang digunakan sebagai sumber karbohidrat ini memiliki nilai kecernaan yang berbeda-beda pada ikan ya. Kalau misalnya dextrin dengan kadar 20 dan 60, ini nilai kecernaannya lebih tinggi yang 20 ya. Artinya dextrin ini jangan terlalu banyak diberikan kepada pakan. Ya, ketika misalnya kadarnya lebih dari 20, maka nilai kecernaannya akan menurun ya. Apalagi kalau misalnya diberikan sampai 60. Ya, kemudian untuk tepung ubi kukus ini juga hanya bisa diberikan dengan kadar 20 ya. 20% ya. Kalau misalnya lebih dari 20%, maka nilai kecernaannya justru akan menurun, yakni pada kadar 60 ini bisa menurun menjadi 26%. Begitu pula dengan tepung yang dikukus ya. Justru kadar yang optimal itu adalah 11,5 dengan nilai kecernaan 90%. Bagaimana dengan pemberian glukosa, sukrosa, dan laktosa yang merupakan monosakarida, bentuk terkecil dari karbohidrat. Ini bisa sangat tinggi nilai kecernaannya, yakni 99 sampai dengan 100%. Ya, dia bisa lebih cepat. Nah, sehingga muncul pertanyaan, kalau begitu kita tidak perlu memberikan karbohidrat dalam bentuk tepung, dalam bentuk dextrin ya. Ya, ini dalam bentuk polisakarida. Kita langsung saja berikan yang monosakarida. Kenapa? Karena nilai kecernaannya lebih tinggi. Bisa saja kita berikan ya. Namun tentunya ada beberapa efek samping yang akan timbul. Di antaranya adalah fungsi karbohidrat sebagai binder ya. Ini tentunya tidak akan ada. Kemudian juga fungsi karbohidrat untuk mempercepat gerakan peristaltik juga tidak akan ada. Karena bentuk dari karbohidrat yang diberikan di pakan dalam bentuk glukosa ya, dalam bentuk monosakarida. Kemudian efek yang lain yang timbul adalah glukosa di dalam darah akan lebih cepat naik
karena pemberian glukosa tidak melalui proses pencernaan, melainkan langsung diserap oleh tubuh, masuk ke peredaran darah, kemudian meningkatkan glukosa di darah. Nah, ini tentunya akan menimbulkan berbagai macam efek, ya, terutama gangguan-gangguan fungsi darah untuk mengangkut berbagai macam jenis-jenis nutrien. Selain itu juga, fenomena yang bisa timbul adalah ikan akan lebih cepat kenyang, tapi akan mudah dengan cepat kembali lapar, ya. Jadi secara signaling ikan ini sudah kenyang sebenarnya, ya, tapi di sistem pencernaannya ini masih kosong, ya, masih kosong. Jadi terjadi ketidakseimbangan di sana yang bisa memicu juga efek samping, ya. Di antaranya adalah ikan akan merasa lapar, di sisi lain signaling kadar glukosa di darah ini sudah tinggi, sehingga ini tentunya akan inefisien, ya, dalam proses pencernaannya. Jadi makanya pemberian karbohidrat baiknya diberikan dalam bentuk polisakarida. Nah, ini adalah penelitian tentang pemanfaatan tepung daun singkong pada ikan nila merah, ya. Jadi tepung daun singkong ini dicampurkan di beberapa pakan dengan dosis yang berbeda. Ada yang tidak sama sekali diberikan tepung daun singkong, ada yang diberikan 5%, ya, yang perlakuan B, kemudian ada yang 10% untuk perlakuan C, dan ada yang 15% untuk perlakuan D. Dan hasilnya diketahui bahwa perlakuan C atau tepung daun singkong dengan persentase 10% ini memiliki laju pertumbuhan yang relatif lebih tinggi, kemudian efisiensi pemanfaatan yang lebih tinggi, kemudian protein efisiensi rasionya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain, serta SR atau kelulus hidupannya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang kebutuhan karbohidrat ini punya batas optimum. Ketika karbohidrat terlalu tinggi juga dipakan, maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Kemudian penelitian yang kedua ini menggunakan berbagai macam sumber karbohidrat yang dicampur pada pakan kemudian diberikan ke ikan patin. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pakan yang mengandung tepung jagung ini mampu meningkatkan laju pertumbuhan ikan patin yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis bahan baku lainnya seperti misalnya tapioka, dedak, dan juga terigu. Nah, adapun penelitian yang ketiga ini menggunakan dextrin sebagai sumber karbohidrat. Kita bisa lihat di sini dextrinnya berbeda-beda setiap perlakuan, ada yang 0, ada yang 7%, 14%, 21%, dan 28%. Selain itu juga selulosanya di setting ada yang tinggi, ya, sampai dengan yang rendah pada perlakuan 5, yakni selulosanya 0%, ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan yang mengandung dextrin, yakni 7 sampai 28%, ini memiliki atau mampu meningkatkan pertumbuhan bobot ikan lebih tinggi dibandingkan dengan pakan yang tidak mengandung dextrin. Dan kita ketahui bahwa pakan yang tidak mengandung dextrin ini juga memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, ya. Sehingga ini tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan. Nah, ini adalah cara untuk menentukan kebutuhan karbohidrat, ya. Bisa dipelajari bagaimana cara menghitungnya. Kalau misalnya kita punya beberapa jenis bahan baku seperti misalnya tepung ikan lokal, tepung kedelai, tepung jagung, dedak halus, ya, tepung lumut sutra, kemudian juga ada beberapa campuran lain seperti vitamin mix dan juga mineral mix. Terlebih dahulu kita harus mengetahui komposisi nutrisi dari bahan pakan ini. Ya, masing-masing kita tuliskan proteinnya berapa, lemaknya berapa, BETN-nya berapa. Ini BETN adalah bahan ekstrak tanpa nitrogen atau bisa disebut sebagai karbohidrat, ya. Kemudian juga ada abunya dan ada serat kasarnya. Nah, selanjutnya kita membuat formulasi pakannya, berapa persen yang
akan kita gunakan per bahan baku. Ada yang 15%, ini tepung ikan lokal, kemudian 12% tepung kedelai, 15% untuk tepung jagung, 27% untuk dedak halus, dan 30% untuk tepung lumut sutra. Kemudian masing-masing bahan baku tadi dihitung dikalikan dengan kebutuhan formulasinya ya. Berapa persen formulasinya? Misalnya tadi untuk yang bahan baku yang pertama memiliki kandungan protein 60,1, ini dikali dengan 15% dari kebutuhan formulasinya ya. Begitu seterusnya, kemudian dibagi dengan 100 sehingga diperoleh bahwa proteinnya nanti target proteinnya adalah 23,8%. Dihitung juga lemaknya, kemudian juga BETN ya 42,6% di sini targetnya. Ya, kemudian setelah itu baru bisa kita konversi ke berat ya untuk memperoleh berapa jumlah pakan yang akan kita timbang dan kita butuhkan berapa banyak ya. Ya baik, saya kira cukup sekian untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Nanti silahkan mengerjakan tugas ya, untuk menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa ikan yang diberi ransum pakan dengan kandungan glukosa tinggi justru pertumbuhannya melambat? Ya. Kemudian apa bedanya glikogen yang ada di hati dan di otot? Kemudian jelaskan hubungan hiperglisemia pada darah ya, dengan kinerja hormon insulin. Silahkan dijawab di Microsoft Word atau bisa juga dikonversi jadi PDF, kemudian dikirimkan ke email berikut ya. Taruna juga bisa melakukan proses belajar mandiri dengan beberapa referensi yang ada di slide. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.